Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung saja to the point, kita cek and recheck informasi dan kabar-kabar terkini tentang Pi Network ya. Dimana ini ada beberapa informasi saya juga dapat dari kawan-kawan di grup ya, di Twitter dan lain-lain. Nah, kita coba informasikan bagi teman-teman yang mungkin belum dapat informasi. Nah, jadi merata informasinya ya, teman-teman yang belum dapat dari grup masing-masing atau dari media apa belum, mungkin selagi mampir di channel ini ada informasi tambahan ya. Oke, yang pertama ini dari hokannews.com ya. Kemarin di video sebelumnya tentang apa itu Citibank ya. Nah, ini Amazon and Unilever, katanya ini good news, berita yang bagus. Itu mengambil bagian di Pi Network Hackathon Project ya, ada Unilever, Amazon. Ini berita bagus memang ya, artinya kebenaran di luaran sana ya, karena memang kita bukan eksekutor di lapangan, jadi kita tidak tahu teknisnya seperti apa, namun kita hanya mendapatkan sebuah berita saja. Berita yang bagus, yang baik tentunya. Adapun nanti apakah ini real terjadi atau tidak ya, kita semua ini perlu waktu ya, kita lihat nanti. Oke ya teman-teman ya, ini hanya informasi saja. Kemudian selanjutnya ini dari teman-teman kita di grup juga ya, terima kasih. Ada informasi juga, tapi jangan di ini ya teman-teman ya, informasi seperti ini kita jangan ditelan mentah-mentah. Apapun yang saya sampaikan, saya selalu bilang bahwa di YOR tetap ya, artinya kembali ke kita bagaimana menyaring dan mencari tambahan informasi di luar sana yang begitu berhamparan informasi, tergantung kitanya saja ya. Ini saya hanya sebagian kecil saja menyampaikan ya, menyalurkan informasi yang saya dapat buat teman-teman begitu ya. Oke, di sini sebanyak 100 miliar koin Pi katanya, 8 miliar orang di dunia, 12,5 per kapita, dengan asumsi akan ada 1 miliar pemegang koin Pi dalam 2 tahun ke depan ya, dengan rata-rata 100 koin Pi per kapita satu potong. Oleh karena itu harga konsensus global saat ini sebesar, nah ini harga konsensus global saat ini ya, 314.159 akan menjadi harga awal-awal, dan nilai masa depan mulai dari 7 angka, sama sekali bukan mitos katanya gitu ya. Karena rata-rata ketika mereka menghitung daripada total aset dunia semua, dan memang ketika jadikan artinya ketika memang ini akan dijadikan mata uang yang berdaulat ya, misalkan arahnya ke sana ya, arahnya ke berdaulat, satu mata uang satu dunia, kalau memang ada misi ke sana misal ya, seperti ini kan pastinya kita nggak tahu ya, tapi ya kita berandai-andai misal seperti itu, value-nya itu harus melebihi daripada total global aset dunia kan gitu. Jadi kalau misalkan memang value-nya kecil ya nggak cukup gitu dengan total jumlah populasi dunia tentunya dibagi. Jadi kita melihat daripada aset dan populasinya juga. Ketika memang tidak bisa menutupi ya nggak bisa lah gitu ya. Mulai dari 7 angka sama sekali bukan mitos katanya. BlackPi paling tahu harga karena mereka ingin membeli dengan harga lebih murah. BlackPi itu artinya mungkin ya grup-grup investor shadow sana lah, karena memang terlalu banyak orang-orang yang ingin mengambil keuntungan di awal-awal dengan betul-betul ya ingin mendominasi. Setiap proyek itu sudah pasti ada ya, black hole-nya udah pasti ada lah gitu. Oke, kita lanjut. Ini ada informasi juga nih di sini namanya Hacker Earth ya, ini saya dapat dari teman di grup, makasih. Nah, ini ada Hacker Earth ya. Dia bilang, kata ini ada yang nanya, Gwing namanya, it is true or not? Ini bener apa enggak katanya? Open mainnet itu akan dibuka tanggal 14 ya, bulan 3 Pak katanya. Nah, si Hacker Earth ini dia bilang yes, ini moderator yang memang ditunjuk menjadi kepala moderator negara China ya. Informasinya sih yang saya dapat seperti itu, tapi kan aslinya sih kita nggak tahu karena kita juga nggak kenal dekat kan gitu. Ini kan hanya informasi saja, tetapi yang pasti adalah informasi seperti ini menjadi informasi untuk kita agar sesuatu hal itu kita butuh relevansinya. Nah, agar apa? Agar nanti konklusi yang kita dapat itu masuk ya, gitu, relevan dan sesuai gitu. Makanya ini sementara kita tampung saja dulu bahwa ini katanya informasi dari moderator ya. Ini namanya aja saya nggak tahu nih, karena memang di di Twitternya itu namanya adalah Pi Network Investigator ya kalau nggak salah. Nah gitu. Jadi ini
Ini nama aslinya saya juga nggak tahu, Shadow juga, tetapi dia mengaku juga dia pengembang ya, bagian dari pengembang Web 1 dan Web 2 katanya begitu. Nah, Web 1 sampai Web 3. Nah, apakah dia seorang developer? Ya, kita coba nanti. Ini katanya tanggal 14 ya, gitu. Tapi ya pastinya hanya core team yang tahu. Oke, nah ini dia pinnya tuh Crypto Investigator ya. Dia mencuitkan juga hari ini, Global Pioneer menyadari bahwa banyak organisasi sekarang keluar untuk melakukan penipuan. Melindungi akun Anda dan ingat bahwa tautan Twitter tidak boleh dibuka sembarangan. Jadi ada tautan-tautan link-link. Dia menginformasikan bahwa banyak sekali developer yang berusaha untuk mengambil ya di belakang layar, mengambil atau mencuri lah bahasa kasarnya, yang menerobos ke akun para pionir. Nah ini hati-hati katanya begitu ya. Oke, nah ini dari di grup chatnya di aplikasi Pi Network. Ini saya dapat juga komunikasi antara Nicholas dengan Monski ya. Di sini kan Monski menanyakan ya, my question is about the virus. Jadi pertanyaan saya adalah tentang virus katanya. Virus komputer maksudnya, bukan virus kesehatan manusia ya. If it has the capability to store the Pi coin even the pioneers are using fingerprint. Jadi katanya apakah bisa virus itu mencuri koin ya para pionir sampai tingkat fingerprintnya gitu kan. Nah ini cuma Nicholas menjawabnya bahwa can you please give us a link? Bisa kamu berikan nggak ke kami link jendela, artinya linknya itu buat akses, atau Trojan horse katanya, atau Trojan ini kan nama virus ya, nama virus komputer itu ada Trojan horse. Jadi di sini kirimin aja kalau memang itu dianggap virus, ada linknya, kirimin, mungkin mau dicek kali. In general pada umumnya katanya gitu, on both Apple iOS atau di di iOS Apple atau di Android ya, di telepon Android atau di Apple itu setiap pengembang daripada operation system Apple sama Android itu dia memiliki akses yang eksklusif katanya untuk kerahasiaan mereka. Gitu kata Nicola. Jadi bagaimanapun jika seseorang handphonenya ini sudah di root, katanya di root itu teman-teman mungkin ada yang tahu ya, artinya sudah bukan ori, bukan asli. Jadi software utamanya itu sudah di root. Supaya apa? Supaya bebas develop mengembangkan handphonenya. Banyak tuh yang anak muda yang pengen ngegame, pengen nge-cheat di game kan banyak di root tuh. Nah kayak gitu tuh sebenarnya bahaya, karena memang keamanan bawaan daripada operation system Android dan Apple OS ini udah bagus gitu lah ya. Gitu. Ini katanya kecuali seperti itu mungkin terkonfirmasi gitu ya. Kalau yang tidak di root ya insya Allah aman, nggak asal bisa dihack gitu ya. Nah ini pembicaraan, jadi tetap kita harus hati-hati. Maksudnya penyampaian ini adalah ada pertanyaan seperti ini ya, kita juga harus hati-hati teman-teman ya. Jadi handphone juga terlebih sekarang sudah bukan hal yang sepele lagi. Handphone ketika kita punya aset daripada hasil penambangan kita, handphone ini sangat berharga karena kenapa? Menyangkut masa depan juga, menyangkut ya kehidupan kita dan keluarga kita. Jadi kita tetap harus hati-hati dan jaga, karena di sana banyak akun penting, baik itu exchanger, wallet ya, kemudian mining dan lain sebagainya. Jadi tetap kita harus waspada, baik itu yang sifatnya digital ataupun yang sifatnya non digital dari handphone kita ya. Oke, kita lanjut dari Pimunboard. Ini mengatakan sejak migrasi pertama 8 bulan yang lalu tidak ada perintis yang melakukan migrasi kedua katanya. Ya, memang belum ada ya. Menurut juru bicara core team, migrasi kedua akan terjadi secara otomatis dan tren itu akan berlanjut 2 mingguan atau bulan ya, atau bulanan untuk migrasi berikutnya selama mainnet terbuka. Jadi ketika sudah open mainnet itu akan ada migrasi kedua ya. Kalau untuk kita pahami dari sini ya, ini menurut juru bicara core team katanya migrasi kedua itu akan terjadi secara otomatis by system berarti, dan tren itu akan berlanjut 2 mingguan atau bulanan untuk migrasi berikutnya selama mainnet terbuka. Nah ini saya juga realnya nanti dari core team lah, ada regulasinya ya. Jadi kita nggak usah ambil pusing dulu, ini hanya baru informasi saja bahwa setelah open mainnet mungkin katanya ada migrasi kedua, atau mungkin beberapa hari sebelum mainnet bisa jadi, karena core team yang tahu ya. Nah seperti ini tuh
sebenarnya jadi gini, kenapa kita sampaikan, kenapa kita harus pahami ketika ini terjadi. Jadi nggak ada protes, nggak ada apa, karena memang dari jauh-jauh hari kita udah dengar informasinya, dan itu harus kita maklumi. Keputusan Korti mau seperti apapun ya, mau itu pasca mainnet atau pra mainnet, ya artinya mereka yang mengeksekusi daripada project ini, bukan kita follower kan gitu ya, maksudnya ke sana, makanya saya sampaikan. Oke, kita lanjut dari Pi Network Academy. Pi telah jauh di dalam sumsum kita, dan Pi telah menjadi hidup kita. Kami menyerukan komunitas GCP global untuk bersatu dan melakukan yang terbaik untuk memimpin tim yang baik agar tidak tertipu oleh berita palsu. Bantu mereka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan mereka terhadap harga GCP. Dukung semua pedagang GCP dan ekologi. Ya, tentunya memang pendukung daripada GCP ini banyak sekali di seluruh negara. Ya, ada beberapa walaupun tidak seluruhnya. Ya, hampir di beberapa negara itu banyak yang benar-benar pro terhadap GCP. Nah, berhasil atau tidak perjuangan komunitas menentukan harga GCP ini, ya kita tidak akan pernah tahu karena belum terjadi. Nah, makanya kita hanya berusaha di sini untuk saling membantu. Kalau memang kita memegang GCP, ya sudah, komitmen dan konsisten itu saja. Sambil klik petir, ya lakukan. Kalau tidak di hold koinnya, kalau memang butuh transaksi tapi acuannya adalah transaksinya GCP. Nah, itu untuk pejuang daripada GCP, tujuannya ke sana ya. Oke, kita lanjut ke ini Carbon Browser ya. Carbon Browser ini kemarin satu video sudah saya bahas, di mana mendedikasikan project selanjutnya ya. Carbon Browser digadang-gadangkan adalah posisi akan bergerak ya di Web3 dan menopang daripada ekosistemnya Pi Network, teman-teman. Nah, ini katanya coming soon to Google Play, ini untuk update-nya. Jadi teman-teman yang pakai Carbon Browser ini ya, sebentar lagi akan ada update. Ya, jadi kita tunggu aja update terbaru. Apa nanti update terbaru terbarunya yaitu New UX update katanya. Ini teknologi UX Web3. Nah, ini Web3 juga. Kemudian staking ditambahkan ya di halaman depan. Ini staking. Kemudian dataset-nya akan ditunjukkan KB per MB-nya. Plus much more dan yang lain-lain lebih lah katanya begitu ya. Oke, kita tunggu saja. Kemudian masih dari Carbon Browser, dia bilang coming soon staking depth ya, segera akan hadir untuk stakingnya, staking depth ya. Di sini ada claim, button display, ada claim, tombol claim, kemudian waktu ya, sampai kapan claim itu bisa diklaim waktunya, waktu staking kita, kemudian rank, leaderboard juga ada, kemudian link untuk BSC scan for staker ya, untuk akses ke BSC scan ya, jaringannya. Jadi kita dari Carbon Browser mungkin tinggal klik aja, karena memang ini ditopang juga oleh BSC sama atau BNB ya gitu ya. Oke, ini kita tunggu saja. Kita lanjut dari Pi Network Academy. Di sini akhir dari Pi Network Hackathon akan mengantarkan dimensi baru utilitas dan pengembangan ekosistem yang kuat. Siapa yang akan memenangkan hackathon ini? 2023 adalah untuk Pi ya. Jadi intinya kalau tahun ini itu sudah banyak dipercaya akan mainnya, tetapi waktunya ini bulan apa? Nah, banyakkan itu. Dan sementara yang kita tahu hackathon ini kan berakhir tanggal 28 ya, bulan ini ya, berarti hari ini ya. Nah, nanti pengumuman biasanya kan ada 10 pemenang. Nah, siapa aja, terus fungsionalnya apa aja, aplikasinya apa aja. Nah, itu bakal heboh lagi nih, banyak lagi aplikasi. Wah, ngeri ya, luar biasa ya. Kita tunggu saja lah. Saya lebih excited sebetulnya menunggu aplikasi-aplikasi baru hasil hackathon ini. Penasaran seperti apa ya, fungsinya seperti apa. Seperti yang kita tahu, Pitogo kan udah oke ya, kemudian Workforce udah oke ya, PCM juga udah ya. Jadi fitur-fiturnya udah kelihatan, mulai berkembang lagi, bagus lagi, enak lagi digunakan, semakin enak begitu teman-teman ya. Nah, nanti sampai ketemu open mainnet itu sudah running semua dan udah mantap. Oke, dari Pi Network Academy masih ya. Ini dia bilang 4.000 lah ya, 4.932 dompet dimigrasikan ke mainnet dalam 2 jam terakhir per hari ini, berarti ya. Dalam 2 jam terakhir. Sekarang inilah yang saya bicarakan tentang memiliki migrasi cepat. 4.340.000 ya, 961 Pi ditambahkan ke mainnet. Ya, itu dalam 2 jam 4 juta.
berarti ini sudah terjadi migrasi. Sementara tadi yang pertama, nah ini makanya kita harus cari relevansinya teman-teman. Coba kita lihat. Yang pertama dibilang katanya tadi mana coba sorry. Nah, ini dari P-Moonbird. Ini sejak migrasi pertama 8 bulan yang lalu, katanya begitu. Dan lain-lain lah. Artinya di sini katanya ada migrasi kedua itu setelah Open Mainnet. Ini kan pemahaman dari P-Moonbird. Nah, sementara kalau di sini kita bisa lihat P-Academy dia bilang ada 2 jam terakhir ya, 2 jam terakhir sekarang ada penambahan migrasi. Nah, berarti kan migrasi itu sudah berjalan gitu. Karena ini durasi 2 jam aja udah sekian. Gitu teman-teman. Jadi kita cari relevansinya, mana yang betul-betul sesuai, mana yang tidak sesuai dengan perkembangan atau perjalanan P-Network itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Epimall ya. Ini shop smarter and support the P-Network community by backing GCP ya. Ini katanya membackup GCP, P-Mall online shopping ya. Jadi sekarang P-Mall ini ya, marketplace banyak banget yang menopang atau mensupport GCP. Nah, perkaranya teman-teman, ini banyak masih ada aja yang tidak percaya karena tidak cukup hanya segelintir grup pionir saja yang menggadang-gadangkan GCP ini. Sementara misalkan contohlah ada 3 grup, per grup anggap 1000, berarti 3000 yang menggadang-gadangkan GCP. Sementara ekosistemnya tidak utilitasnya tidak mendukung. Itu kan agak berat. Tetapi perkaranya ini adalah utilitasnya yang justru bahkan menyediakan produk-produk berpatokan pada GCP. Gitu loh. Jadi patokannya ke GCP. Anda mau beli, nih Anda punya koin 5, mau beli 0, sekian, berarti nggak perlu mengeluarkan 5-5-nya karena harga di marketplace itu 0,0 sekian. Jadi mau seperti apa gitu kalau sudah utilitasnya banyakkan mendukung GCP. Nah, ini makanya ya seru lah. Perhelatan ini seru luar biasa teman-teman ya. Jadi kembali ke teman-teman, mendukung GCP atau tidak. Kalau mendukung GCP, komitmen pegang teguh ya. Komitmen itu, dan pastikan ketika melakukan pembelanjaan dimanapun marketplace-nya patokannya adalah GCP. Begitu caranya ya. Oke, ini dari Cimeri. Jiwa Pi terletak di dompet. Nah, ini pengingat lagi, kunci dompet Anda di tangan Anda. Harap simpan dengan aman. Jika kuncinya hilang, begitu pula jiwa. Disarankan untuk tidak mengunduh proyek Zero Line ya, yang lainnya, karena kue sudah cukup, karena Pi sudah cukup katanya. Nggak perlu Zero Line, itu artinya ada project-project lain yang memang dari mulai start awal kita ngejalanin project apa gitu. Kalau saran Cimeri begitu. Dan kunci dompet ini hati-hati. Kunci dompet ya password segala macam yang sekiranya penting buat akses daripada aset kita itu tolong dijaga baik-baik ya. Oke, kita lanjut yang terakhir dari Workforce Pool, juga ada informasi terbaru. Halo pelopor, katanya kami baru saja memperbarui fungsi sengketa dan sistem merit kami. Artinya sengketa ini ketika ada problem ya, bug, permasalahan dan sebagainya. Kemudian sistem merit kami ya, keterhubungan. Merit ini adalah mungkin penghubung antara apakah pengguna dengan aplikasi atau apa. Kami selalu mencari cara untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan menganggap perubahan ini ya akan membuat pengalaman on Workforce Pool Anda menjadi lebih baik. Gitu. Jadi update terus kan. Intinya aplikasi ini sudah pasti akan update terus. Belum hackathon yang baru sekarang yang kedua. Gitu, luar biasa teman-teman ya. Mudah-mudahan ini semua, ini lagi-lagi saya tekankan, ini hanya informasi saja ya. Hanya sebagai salah satu sarana untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan proyek yang kita jalani sampai sejauh mana. Dan tentunya memang yang paling terlihat sekarang itu adalah GCP ya. Itu semakin lagi utilitas mendukung ke sana ya. Kemudian mengarah road to ya, di sini road to mainnet, perjalanan arah ke mainnet itu sudah terlihat jelas, namun tidak tahu kapan pastinya ya, kita tunggu saja, sabar, gitu aja ya. Jadi berbagai hal, artinya teman-teman di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Yang penting akun kita dirapihkan dulu ya, apa yang harus dipersiapkan untuk persiapan migrasi, KYC dan lain-lain, persyaratan di mainnet checklist ya, di pengaturan profile dan lain-lain itu harus datanya harus dibetulkan, dicek lagi. Ada di video sebelumnya sudah saya bahas ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.